Pujilah namamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, yang adalah firman Allah yang hidup itu, kami datang dan bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Shalom. Baik, kita akan membaca satu bagian dalam firman Tuhan. Matius pasal 22 ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Shalom. Orang Yahudi, mereka punya pendapat yang berbeda. Ada yang berkata bahwa hukum yang terutama adalah Ulangan 6 ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Tetapi ada yang berkata Imamat 19 ayat 18, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ada yang katakan bahwa hukum yang paling terutama itu mengasihi Tuhan, tetapi ada juga yang bila mengasihi sesama, dan mengisi sesama itu terfokus kepada sesama Yahudi. Jadi ada beda pendapat di antara mereka tentang hukuman yang terutama. Maka orang ini ingin mencari tahu, kalau orang banyak beranggapan seperti itu, berpendapat seperti itu, bagaimana pendapat Yesus? Orang ini bukan ingin mencobai, tidak. Karena dalam Markus 12 ayat 34, Yesus memuji orang ini secara pribadi. Markus 12 ayat 34 berkata begini. Yesus berkata kepada orang ini, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Itu berarti Yesus sedang secara pribadi dengan orang ini. Ada orang yang bertanya untuk mencobai, yaitu orang-orang Farisi yang lain. Tetapi orang yang disuruh maju ini tidak. Berarti punya motivasi yang berbeda. Sama-sama datang kepada Yesus, tetapi punya motivasi yang berbeda. Orang berkati, ahli Taurat bertanya begini, perintah mana yang terbesar? Yesus menunjukkan yang terbesar dalam seluruh perintah yang ada. Kalau ahli Taurat berfokus pada apa yang terbesar, Yesus tidak. Yesus berfokus pada apa yang terpenting. Yesus tidak berfokus kepada bukan urutan yang dipedulikan oleh Yesus, tidak. Bukan urutan mana yang paling utama dan mana yang terutama dan mana yang utama, tidak. Yesus tidak memperdulikan urutannya. Yang Yesus pedulikan adalah esensi atau inti dari perintah itu. Dan apa yang menjadi esensi dari kedua perintah itu? Yaitu kasih. Kasih merupakan esensi dari seluruh perintah Allah. Saudara pun diberkati. Apa yang dijawab oleh Yesus yang tadi kita baca dalam nafas pemimpin? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jawaban ini bukan tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi biasa baca dalam Ulangan 6 ayat 5, Imamat 19 ayat 18, tercantum kedua hukum ini. Dan ini tidak sedih dengar. Nah, saudaraku yang diberkati, kalau kedua hal ini begitu penting, maka kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hal atau satu hukum diceraikan dengan hukum yang lain, maka kehilangan makna yang sebenarnya. Maka kedua-duanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesama manusia, harus berjalan seiringan atau serta. Saudara mengasihi Tuhan. Kalau saya bertanya, apakah saudara-saudari kita semua dalam ruangan ini mengasihi Tuhan? Ya? Amin. Maka dengarkanlah akan hal ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ini pertama. Yang kedua, ayat 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang ketiga, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apakah semua mengasihi? Maka ayat 24 menjawab, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak mengikuti perintah. Kejadian pasal 3
itu mencatat dengan jelas bahwa manusia pertama tidak mengasihi Allah. Dia tidak menuruti perintah Allah. Manusia tidak melakukan firman Allah. Manusia memberontak dan melawan Allah. Dan itu terus berlanjut dalam seluruh keturunan Adam, termasuk saya dan saudara. Kejadian 6 ayat 5 berkata begini. Ketika dilihat Tuhan bahwa segala kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Katanya begini, bahwa segala kecenderungan hatinya atau hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bagaimana mungkin manusia yang berdosa, manusia yang sudah jatuh dalam dosa, bisa mengasihi Allah? Tidak mungkin. Manusia dikatakan kalau engkau memakan buah itu pasti engkau mati. Orang yang mati tidak mungkin mengasihi Allah. Manusia mati bukan secara fisik, tapi manusia mati secara rohani. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa membuktikan dirinya bahwa mereka tidak mengasihi Allah, dan keturunan Adam sampai sekarang semua orang tidak mengasihi Allah. Ini ditegaskan, dikonfirmasikan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 11. Tidak semua orang yang benar, tidak semua. Tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Dan ditegaskan oleh Roma 3 ayat 23. Semua orang telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Bagaimana mungkin manusia bisa mengasihi Allah? Maka yang harus terjadi dahulu mengasihi adalah Allah yang mengasihi manusia. Itulah bukti kasih Allah. Allah turun dan mencari. Setelah Allah mengasihi manusia yang berdosa, maka manusia yang berdosa yang sudah dikasihi oleh Allah bisa mengasihi Allah. Amin. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19 berkata begini. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 19. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Kalau Allah tidak mengasihi saya, maka saya tidak akan bisa mengasihi Allah. Tetapi karena Allah mengasihi saya dan dengan memberikan anaknya yang tunggal untuk mati dan menebus dosa-dosa saya, maka saya yang sudah dikasihi bisa mengasihi Allah. Inilah kekristenan. Inilah ajaran Alkitab. Bagaimana saya bisa mengasihi? Kita yang sudah diselamatkan saja kadang-kadang sulit untuk mengasihi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kuat. Mari kita lihat. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan totalitas kehidupan kita. Orang yang sudah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah dengan seluruh kehidupan kita atau totalitas kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak kalau kita mengasihi Allah berarti kita mengikuti perintah-perintahnya. Alkitab mencatat dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena perintahnya itu tidak berat, maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jangan setengah-setengah. Kalau kita mengasihi Allah, kita bukan hanya sekedar berbicara, tapi kita praktekkan. Dan bukti konkret yang telah dilakukan oleh GKRI, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan dalam perenungan itu, bukan kita karena paksaan, tidak. Tetapi karena kerelaan hati kita, karena kita sudah karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi saya, maka saya mengasihi Allah. Jadi manusia yang telah dikasihi Allah, karena Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka manusia harus mengasihi Allah yang telah mengasihi dia, harus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal. Allah mengasihi kita bukan di saat kita benar, tetapi di saat kita berdosa.
Allah mengasihi kita tanpa syarat, maka kita pun harus mengasihi dia tanpa syarat. Jadi hukum yang kedua ini adalah hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu mengasihi Allah dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, hukum yang mirip seperti hukum yang pertama, yaitu kasihlah sesama manusia tanpa syarat. Kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hati kita, maka itu juga akan kita aplikasikan dalam mengasihi sesama. Tidak bisa kita berkata bahwa kita mengasihi Allah tetapi memusuhi. Saudara, Abdullah berkata begini, mengasihi sesama bukan hanya pada sesama orang Yahudi saja, tetapi juga musuh. Mengasihi sesama bukan hanya kepada sesama Kristen saja, tetapi juga non-Kristen. Mengasihi sesama bukan hanya sesama jemaat GPI saja, tapi juga di luar dari GKRI Bukit. Apakah kelebihan kita jika kita mengasihi orang yang mengasihi kita? Orang berdosa pun melakukan hal demikian. Satu kali kau sakiti, masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti, masih ku maafkan. Tapi tiga kali lu mati. Kami orang timur ada satu begini. Kalau lu baik dengan saya, Tuhan Allah pun baik juga kalah. Tapi kalau lu jahat, setan pun jahat pun kalah. Ini orang timur. Saya lebih jahat daripada setan. Kamu tahu setan pun jahat bagaimana? Orang lain lu boleh buat, tapi beta jangan lu belum tahu lah. Orang kalau memusuhi kita, memarahi kita itu kan sebenarnya itu peluang besar untuk kita untuk bisa menerapkan kasih. Jadi hari ini kita bersyukur kalau kita ada punya masalah. Kalau kita punya masalah bersyukur, karena di luar sana ada orang yang cari masalah. Tidak dapat. Tapi kalau hari ini Anda punya masalah bersyukur, Tuhan tak usah cari masalah kata. Jadi bersyukurlah ya, karena di luar sana banyak orang yang cari masalah. 1 Yohanes 4 ayat 11 dan juga 20. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Pertama Yohanes ayat pasal 4. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, kata firman Tuhan, maka ia adalah penusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihat. Jadi mengasihi Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Dan yang kedua, kita mengasihi dan telah dikasihi oleh Tuhan. Harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Lalu kita menerapkan itu dengan mengasihi sesama. Akan terjadi sebuah kemunafikan, kebohongan publik apabila kita berkata, aku mengasihi Tuhan, tetapi masih membenci sesama kita. Aduh, susah sekali. Mengampuni orang susah sekali. Mengasihi musuh, kalau mengasihi sesama mah bisa. Mengasihi orang yang mengasihi kita mah bisa. Tapi kalau mencoba untuk mengasihi orang yang membenci kita, ini sulit. Yesus mengatakan ini karena apa? Orang-orang Yahudi fokus kasih mereka hanya sesama Yahudi saja. Makanya dalam Lukas ada seorang ahli Taurat juga yang berlari mengatakan bahwa ia ingin memperoleh hidup yang kekal. Ia bertanya kepada Yesus. Yesus katakan bahwa apa yang firman Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat itu berkata, siapakah sesamamu? Lalu Yesus membentangkan sebuah perumpamaan.
Ada seorang bapak, dia datang dari sana. Imam lewat, Lewi lewat, itu tidak. Tapi orang Samaria datang menolong dia. Manakah yang benar sesamamu? Kita mengasihi, jangan kita pandang bulu. Sebagaimana Allah tidak memandang bulu dalam memberikan kasih-Nya, maka demikian juga kita. Yesus berbeda, tidak. Yesus sangat berbeda. Dia bukan hanya mengajarkan kasih, dia bukan hanya mengajarkan kasih, dia bukan hanya teori, tapi dia praktekkan itu sampai matinya dia praktekkan. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Dia bukan hanya teori seperti pemimpin-pemimpin agama yang lain. Dia bukan hanya sekedar teori, tapi dia mempraktekkan kasih itu di atas kayu salib di saat-saat ia sedang dalam penderitaan. Jangankan mengasihi sesama, jangankan lu di luar dulu. Kita suami istri saja bikin salah, ini hari kita tidak bakal ngomong. Siapa yang dia istri? Mama marah tambah cantik ya. Si pacaran itu romantis yang luar biasa. Sampai terantuk, mai tua terantuk di batu juga salah batu. Batu minum. Tapi sunika, lu mata bisa taruh di mana? Perempuan mata bisa batu rasa lagi. Why? Waktu pacaran, laki-laki traktir nona makan bakso. Perempuan bilang begini, Kak, jom Kak. Kamar dia makan 3 seni bilang, Kak, terus bisa. Sunika, 1 bokor so kasih tinggal suami. Uang suka simpan sah. Jangan. Nikah habis bapak tua terima gaji. Uang mah. Bendahara. Ini bendahara. Bendahara Herodes. Jadi saudara yang diberkati, Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya. Maka kita yang sudah dikasihi oleh Allah harus mengasihi Allah, memakai kasih Allah. Allah mengasihi kita ini memberikan banyak hal. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi Allah. Allah mengasihi kita bisa membuat kita mengasihi diri kita sendiri. Allah mengasihi kita membuat kita bisa mengasihi sesama. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam dosa. Hubungan kita dengan Allah rusak, hubungan kita dengan kita rusak, hubungan kita dengan sesama rusak. Tapi begitu kasih Allah diberikan, begitu kasih Allah dicurahkan, maka pemulihan itu terjadi. Hubungan manusia menjadi baik dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya menjadi baik, hubungan manusia dengan sesama menjadi baik. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan jangan lupa hukum yang kedua yang tidak kalah penting dengan hukum yang pertama. Kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tuhan memberkati kita.